Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Gatot Nurmantio ini disikat balik habis-habisan oleh pakar hukum tata negara. Pasalnya si Gatot ini mendukung atau membela para purnawirawan yang menyuruh Gibran untuk dimakzulkan. Dia menyebut itu wajar. Kok bisa wajar sih Pak? Purnawirawan itu bilang bahwa Gibran itu nggak layak, nggak mampu, dan bahkan negara ini bukan negara dinasti yang mau menurunkan tahta untuk anaknya. Pak Purnawirawan yang terhormat, Gibran ini memang nggak diturunkan tahta. Gibran ini dan Pak Prabowo itu dipilih oleh 58% rakyat Indonesia, dan itu real nyata melalui pemilu, bukan dinasti Pak, gitu loh. Kok Anda sebagai purnawirawan pendukung Anies ingin memakzulkan Mas Gibran? Apa yang dibuat Mas Gibran? Korupsi tidak, melakukan kejahatan tidak, lah kok seenaknya ngomong seperti itu. Nah, berikut adalah video lengkapnya ketika Gatot Nurmantio disikat balik oleh hukum tata negara. Tonton sampai habis supaya nggak gagal paham ya. Hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang nggak bermutu begitu. Apa yang mau diharapkan? Kita bisa Prabowo itu sebagai manusia. Walaupun punya andil salah karena dia ikut milih, dia milih Gibran. Kalau berhalangan terus dipimpin oleh ini bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan tuh namanya putra mahkota, calon pengganti raja, anaknya raja, mau idiot pun diangkat. Negara demokrasi. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar bentuk kecintaan kepada negara secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Jangan dilebih-lebihkan, yang disampaikannya pernyataan sikap dan kekhawatiran terhadap kehidupan bangsa ini secara akumulasi. Boleh-boleh saja, kecuali kalau dengan gerakan-gerakan akan berubah. Mana kekacauan yang ada? Beliau-beliau juga ikut mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan ini sama-sama. Bentuk kekhawatiran, tanggapinya wajar-wajar saja. Kebetulan, saya boleh sharing ya, skripsi saya tentang impeachment. Waktu saya S1, saya sudah berpikir bagaimana presiden itu bisa diberhentikan dari masa jabatannya. Itu 300 halaman saya bikin skripsi saya. Waktu itu masih S1 Pak Karni. Jadi sebelum saya jadi dosen hukum tata negara, saya punya pemikiran, ini bagus untuk reformasi. Sebagai mahasiswa saya menarik untuk mengkaji pasal 7 tadi. Kenapa harus pelanggaran hukum? Ya karena memang itulah yang dibangun untuk memperbaiki konstitusi kita pada saat itu. Kejadian pada saat era Gus Dur, ya tidak ada pembatasan indikator hukumnya. Akhirnya apa? Kita merumuskan impeachment itu presiden dan atau wakil presiden. Jadi salah satu bisa. Ya, seperti tadi Bang Refli sampaikan, ya kalau salah satu misalnya. Hari ini tidak nampak apa pelanggaran hukumnya kepada wakil presiden kita, Gibran. Tidak ada nampak terjadi korupsi, tidak ada putusan pengadilan, kemudian penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela yang mana, tidak memenuhi syarat yang mana, semuanya tidak nampak. Baik yang sebelumnya dan sekarang mana. Negara hukum yang demokratis, boleh orang menyampaikan pendapat, tapi buktikan secara hukum. Dan saya kira pasal 7A sudah memberikan ukuran tadi. Tidak ada nampak DPR untuk melakukan pendapat dari mulai hasil angket ya untuk menyelidiki. Sampai dengan hari ini saya memperhatikan baik-baik saja Pak Karni. Dengan pilihan kita, sistem pemerintahan kita secara konstitusional adalah presidensi. Maka presiden tidak serta-merta bisa diberhentikan dengan pertimbangan politis. Harus dengan pelanggaran hukum yang tertera dalam syarat
yang sangat ketat, bahkan melibatkan 3 lembaga negara. Ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada MPR. Kalau dalam semasa dia menjalankan pemerintahannya baik presiden dan atau wakil presiden, harus dengan pelanggaran hukum berupa adanya korupsi, adanya suap, adanya perbuatan tercela, adanya pengkhianatan terhadap negara, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi tidak bisa kita meminta kepada presiden misalnya supaya dimundurkan wakil presiden. Itu satu paket. Meskipun presiden itu dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dibantu oleh wakil presiden sebagai pembantu presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 juga demikian. Presiden dibantu oleh menteri, sehingga dinyatakan sebagai menteri adalah pembantu presiden. Tetapi tidak bisa disejajarkan bahwa wakil presiden itu dengan menteri pemberhentiannya bisa kapan saja. Seperti presiden melakukan reshuffle. Ini yang harus kita luruskan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan. Kenapa kita harus menghormati bahwa pemerintahan sekarang itu adalah pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusional. Kita bernegara ini adalah bernegara yang menempatkan negara hukum yang demokratis. Bukan Marxstats. Ada garis besar pemikiran the founding fathers kita. Untuk membangun negara kita ini dengan konsepsi negara hukum yang demokratis. Maka daulat rakyat tadi melalui proses pemilu yang menghasilkan pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, dia diberi kesempatan harus menyelesaikan tugasnya sampai dengan masa jabatannya selesai. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam forum aspirasi tentunya kita harus berpijak pada sendi-sendi norma konstitusional. Demokrasi boleh menyampaikan pandangannya, tetapi kalau demokrasi kemudian tidak ada ukurannya dan kemudian apa yang menjadi ruang-ruang publik tadi bisa menimbulkan kegaduhan, maka kita harus sama-sama untuk menjaga republik ini ya, untuk bijaksana dalam bernegara kita. Di politik Indonesia, jadi anak presiden bukan berarti otomatis disukai. Kadang justru jadi sasaran tembak paling awal. Belum genap setahun dilantik, belum sempat bikin kesalahan besar, tapi sudah disuruh mundur, diadili, bahkan dilupakan. Itulah Gibran Rakabuming Raka hari ini. Ini bukan cerita tentang anak presiden yang naik pangkat. Ini cerita tentang sejarah yang berulang. Karena sebelum Gibran, ada satu nama lain yang pernah diremehkan, disepelekan, bahkan dicaci. Namanya Joko Widodo. Dan hari ini kita bahas mengapa Gibran jadi pusat badai. Dan lebih penting, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada kita semua. Setelah Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden terpilih, suara-suara yang menuntut ia mundur justru makin keras. Sekelompok purnawirawan muncul dengan pernyataan yang mengejutkan. Mereka mendesak agar Gibran diberhentikan karena dianggap melanggar hukum saat proses pencalonan. Tapi, bukankah Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Gibran sah secara hukum? Dan bukankah 96 juta suara telah memilih pasangan Prabowo Gibran? Apa mereka menganggap keputusan MK itu tak sah? Atau lebih parah lagi, suara rakyat juga tak dihitung? Ironisnya, justru desakan memberhentikan Gibran ini yang berpotensi melanggar konstitusi. Agak dimengerti ketika tokoh seperti Sutiyoso yang dulu mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 ikut menyuarakan keresahan itu. Alasannya, ia khawatir kalau Prabowo berhalangan tetap. Dalam pandangannya, Gibran belum siap memimpin bangsa ini. Pernyataan ini bukan cuma soal politik.
tapi juga menunjukkan satu hal yang lebih dalam. Anak muda masih sering diremehkan di negeri ini. Kita seolah lupa bahwa Emmanuel Macron jadi presiden Prancis di usia 39. Dicibir habis-habisan, tapi terbukti bisa memimpin Eropa. Jacinda Ardern di Selandia Baru juga muda, tapi jadi simbol kepemimpinan empatik di masa krisis. Muda bukan berarti lemah, tapi di politik Indonesia seringkali justru usia muda dianggap cacat bawaan. Tapi mari kita buka mata sejenak pemirsa. Di akhir masa kekuasaannya, Jokowi sejatinya ingin menyatukan bangsa ini. Dia sempat mendorong rekonsiliasi nasional. Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo, sebuah simbol persatuan antara cebong dan kampret. Namun, ego partai berbicara lain. PDIP memilih jalur sendiri. Ganjar pun maju sebagai capres. Prabowo terpaksa mencari cawapres baru. Satu demi satu nama muncul, Erick Thohir, Airlangga, Yusril, tapi tak satu pun disetujui oleh koalisi. Hingga akhirnya muncullah Gibran. Dan inilah ironi besar yang jarang dibahas. Gibran dicap simbol dinasti, padahal ia muncul karena semua pilihan habis. Pada akhirnya, polaritas antara cebong dan kampret memang mereda. Namun, kemudian muncul kekuatan baru, Banteng Ngamuk. Maaf, ini bukan merujuk ke siapa-siapa. Ini pengandaian saja kepada sekelompok kekuatan yang kemudian konsisten menyerang Gibran. Apa yang menimpa Gibran hari ini tak jauh beda dengan yang dialami Jokowi dulu. Saat Jokowi jadi wali kota, dia disebut tukang mebel. Saat jadi gubernur, dibilang boneka. Saat jadi presiden, disebut petugas partai. Ironisnya, dulu Jokowi dihina karena terlalu rakyat. Sekarang Gibran dihina karena terlalu istimewa, anak presiden. Ternyata, ini semua bukan soal pantas atau tidak, tapi soal persepsi yang lebih sering ditentukan oleh rasa suka atau tidak suka ketimbang nalar. Sejak Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia cawapres dan Gibran masuk lewat jalur kepala daerah, narasi langsung berubah, aturan pesanan. Padahal tidak ada konstitusi yang dilanggar, putusan MK bersifat final dan mengikat. Tapi di negeri ini, jika hukum tak sesuai harapan, maka hukumlah yang dianggap salah. Gibran jadi sasaran, seolah semua jalan hukum itu dia yang desain, dia yang sutradarai. Sialnya, diam dibilang bodoh, bicara dikatai sok tahu. Bahkan saat ia bicara tentang bonus demografi, tema vital masa depan bangsa, komentar publik lebih sibuk mencibir siapa yang bicara, bukan apa yang bicarakan. Dislike tumpah, komentar negatif bertaburan. Inilah yang terjadi bila isi tak dibaca, suara kalah oleh prasangka. Kalau kita telusuri lebih dalam, reaksi keras terhadap Gibran juga bisa dijelaskan lewat teori. Sosiolog Italia Vilfredo Pareto pernah menyebut konsep sirkulasi elit. Dalam politik, elit lama yang sudah mapan cenderung takut kehilangan kuasa. Ketika elit baru, apalagi yang muda muncul terlalu cepat, reaksinya bukan apresiasi, tapi represi. Gibran mewakili elit baru, muda, melek teknologi, lahir dari kultur yang berbeda. Bagi sebagian kalangan tua, ini mengancam status quo. Dan yang mengancam harus dibendung sejak awal. Maka lahirlah narasi, belum cukup pengalaman, belum teruji, terlalu muda. Padahal sejarah politik dunia membuktikan, kadang perubahan justru dari yang muda dan tak terduga. Yang ribut soal Gibran ini bukan rakyat kecil. Yang sibuk bersuara justru para elit yang belum move on dari Pilpres. Rakyat biasa lebih pusing mikirin harga beras, biaya sekolah, dan cicilan motor. Mereka tak punya waktu buat baca-baca draft gugatan. Tapi elit politik kita sibuk bakar jembatan seolah kalah dalam pemilu adalah kiamat nasional. Pemirsa, pernahkah kita bertanya, bagaimana rasanya menjadi Gibran? Menanggung beban politik yang turun dari pundak ayahnya. Dituntut sempurna sejak awal, dihukum karena lahir dari keluarga tertentu. Kursi wakil presiden belumlah hangat, sudah diminta mundur. Dan semua ini terjadi bukan karena kesalahan kebijakan, tapi karena ketakutan, asumsi, dan prasangka. Jika kekhawatiran terhadap Prabowo dijadikan alasan memberhentikan Gibran, maka itu bukan analisis politik,
itu penghinaan terhadap konstitusi. Juga sinyal bahwa anak muda, betapapun cerdas dan sah secara hukum, masih dianggap warga kelas 2 di panggung kekuasaan.